Halo semuanya, selamat datang lagi di ulasan materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebedah sesuatu yang relatable banget, strategi ngatur gaji 5 juta rupiah. Jujur aja ya, ngatur angka segini di tengah biaya hidup yang terus naik tuh rasanya kayak tarik tambang yang nggak ada ujungnya kan? Gaji baru masuk, besoknya udah numpang lewat aja. Di sesi kali ini kita bakal ngelihat pendekatan yang logis, lebih santai, dan pastinya jauh dari kesan menggurui. Kita bakal bahas gimana caranya bikin sistem keuangan yang justru memihak ke kita. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba bayangin, kalau saya bilang ada orang dengan gaji 5 juta sebulan, tapi tiap bulan dia bisa nabung 2 juta. Apa reaksi pertama kalian? Wah, pasti pada skeptis dan mikir, hah? Nggak mungkin lah, biaya hidup sekarang aja gila-gilaan. Dan jujur, wajar banget kalau kalian mikir gitu. Ngebayangin nyisihin porsi sebesar itu dari penghasilan yang pas-pasan tuh emang kedengerannya kayak fiksi ilmiah ya. Tapi dari materi yang saya pelajari hari ini, ternyata ini tuh bukan cuma soal seberapa besar gaji kita loh. Ada sesuatu yang jauh lebih mendasar dari itu. Sebelum kita bongkar rahasianya, kita lihat dulu deh realita di lapangan. Menurut data dari OJK, di tahun 2023, lebih dari 60% masyarakat Indonesia yang bekerja itu ternyata tidak punya dana darurat yang cukup. Gila ya, ini ngebuktiin kalau susah nabung itu bukan berarti kalian gagal ngatur uang. Tapi ini tuh udah jadi isu sistemik yang meluas banget. Dan yang bikin kaget, masalah ini nggak cuma dialami sama yang gajinya WMR loh. Banyak juga orang yang gajinya 10-15 juta tapi ngerasa uangnya tuh selalu habis gitu aja tiap bulan. Jadi jelas ya, masalah utamanya bukan sekedar di angka penghasilan, tapi karena nggak adanya sistem yang benar. Masuk ke poin pertama kita, membalikan urutan. Nah, daripada pakai aturan buku teks yang kaku, pendekatannya kita ubah jadi yang saya pelajari aja ya. Gini, pola lama kita biasanya kan, gaji masuk, dipakai buat bayar kebutuhan, jajan, nongkrong, terus kalau ada sisa, baru deh ditabung. Masalahnya, uang itu punya sifat magis. Dia bakal selalu habis ngikutin ruang yang ada. Kalau otak kita tahu ada 5 juta di rekening, ya kita bakal ngerasa punya 5 juta full buat dihabisin. Jadi, yang saya pelajari, supaya sistem ini benar-benar jalan, adalah nerapin prinsip pay yourself first, atau bayar diri kalian sendiri duluan. Gaji masuk, langsung potong buat nabung, baru deh sisanya dipakai buat hidup. Biar kebayang, kita coba simulasiin pakai angka konkret ya. Kalau kalian masih pakai metode lama alias nabung sisa, dari gaji 5 juta, mentok-mentok kalian cuma bisa nabung 0-300 ribu doang. Sisanya yang 4,7 juta lebih, ludes tak bersisa. Tapi coba bandingin kalau pakai metode pay yourself first tadi. Kalian langsung potong 1 juta di awal buat tabungan. Otomatis, sisa uang yang bisa diutak-atik itu tinggal 4 juta. Kelihatannya emang lebih menyiksa di awal sih, tapi percaya deh, cara ini jauh lebih sustainable. Kenapa? Karena kalian secara nggak langsung memaksa diri buat beradaptasi dan hidup natural dengan sisa 4 juta itu. Mau nggak mau ya harus cukup. Oke, lanjut ke poin kedua, modifikasi aturan 50-30-20. Kalian pasti udah sering banget kan dengar aturan budgeting yang super populer ini? Aturan 50-30-20 ngebaca pengeluaran jadi 50% buat kebutuhan, 30% buat keinginan, dan 20% buat tabungan. Kalau diterapin ke gaji 5 juta, berarti jatah kebutuhan pokok kalian itu 2,5 juta. Masuk akal nggak? Ya, di atas kertas sih masuk akal. Tapi di dunia nyata, coba deh bayangin hidup di kota-kota besar kayak Jakarta atau Surabaya. Uang 2,5 juta buat bayar kosan aja kadang udah kepotong 1,5 sampai 1,8 juta. Terus sisanya gimana buat makan sebulan? Transport sama listrik, mepet banget rasanya. Makanya aturan itu tuh bukan harga mati yang harus dipatuhi. Mari kita lihat versi anggaran modifikasinya yang jauh lebih realistis buat anak muda zaman sekarang. Walau emang sedikit agresif sih. Pos kebutuhan pokok kita tarik naik jadi 55% atau sekitar 2,75 juta. Terus tabungan dan investasi kita genjot jadi 30% yaitu 1,5 juta. Konsekuensinya apa? Pos keinginan alias gaya hidup atau lifestyle harus ditekan banget jadi 15% aja alias 750 ribu sebulan. Memang berat, tapi kalau kalian pengen nembus target nabung 2 juta atau 40% dari gaji, pos keinginan inilah yang benar-benar harus dinegosiasiin lagi sama diri sendiri. Nah, ini nyambung ke poin ketiga kita, memangkas biaya tanpa tersiksa. Kalau udah ngomongin soal nekan porsi keinginan atau hobi, biasanya banyak nih yang langsung mundur teratur. Eits, santai dulu. Pendekatan yang kita bahas di sini bukan berarti kalian harus stop ngerasain kesenangan kok. Kalian gak perlu berhenti beli es kopi susu 30 ribuan kesukaan kalian kalau itu emang bikin senang. Musuh sebenarnya itu justru kebocoran-kebocoran halus yang sering banget Kak kita sadari.
Ada 3 area krusial nih. Pertama, tempat tinggal. Coba deh pertimbangin buat sharing cost sama teman. Selisih 500.000 sebulan itu sama dengan 6 juta loh dalam setahun. Lumayan banget kan? Kedua, cek lagi langganan-langganan yang sering kelupaan di aplikasi e-wallet kalian. Entah itu layanan streaming film atau aplikasi fitness yang jarang kepake. Ngehapus langganan 150.000 sebulan aja udah bisa hemat nyaris 2 juta setahun. Ketiga, soal pola makan dan transport. Coba biasain masak sendiri 3-4 kali seminggu, dan mix penggunaan transportasi umum sama ojol. Ini bakal ngasih penghematan jutaan rupiah tanpa bikin kalian merasa menderita sama sekali. Masuk ke poin keempat. Siapin dana darurat dulu sebelum mulai investasi. Oke, anggaplah kita udah berhasil nekan pengeluaran dan nyisihin uang di awal bulan. Pertanyaan selanjutnya, uangnya mau ditaruh di mana? Ini penting banget, soalnya banyak yang gatel pengen langsung lompat ke instrumen berisiko tinggi kayak saham atau kripto. Padahal, pondasi pertama yang mutlak harus dibangun itu ya dana darurat. Targetnya idealnya 3-6 kali pengeluaran bulanan kalian. Jadi kalau sebulan pengeluaran kalian 4 juta, berarti target dana daruratnya sekitar 12-24 juta. Terdengar menakutkan? Nggak juga kok, asalkan kalian konsisten nyisihin 500.000 sampai 1 juta per bulan ke rekening yang cair, aman, dan ngasih sedikit bunga kayak deposito jangka pendek. Kenapa ini krusial banget? Supaya pas tiba-tiba HP rusak parah, atau amit-amit ada PHK, kalian nggak terpaksa ngejual investasi lagi pas harganya anjlok, atau parahnya lagi, terjerat utang pinjol yang malah bikin hancur finansial kalian. Lanjut ke poin kelima, mulai kecil, tapi investasi konsisten. Nah, kalau pondasi dana daruratnya udah mulai aman dan kebentuk, barulah kita bergeser selangkah lebih maju. Daripada numpuk semua tabungan di satu tempat, kalian bisa mulai pecah alokasinya. Misalnya nih, 15% masukin buat dana darurat, nah sisa 5-15%-nya lagi bisa dimasukin ke investasi untuk pemula, kayak reksadana pasar uang. Instrumen ini tuh resikonya sangat amat rendah, dan yang bikin asik, kalian bisa mulai cuma dengan modal 10.000 perak doang. Ingat ya, poin utamanya di sini bukan buat jadi kaya mendadak, tapi lebih ke ngebangun kebiasaan dan pelan-pelan nyadarin diri sendiri kalau sebagian dari hasil keringat kalian itu bisa bekerja buat ngasilin uang lagi, bukannya cuma habis buat dikonsumsi. Oke, tibalah kita di bagian terpenting, rencana aksi. Dari tadi kan kita udah ngebahas seabrek konsep, data, sama simulasi angka ya. Sekarang mari kita wujudin itu semua lewat 5 langkah konkret yang bakal jadi game changer buat kalian hari ini. Pertama, luangin waktu buat ngaudit pengeluaran bulan lalu. Serius, 15 menit aja cukup kok buat ngeliat kemana sebenarnya uang kalian kabur. Kedua, tentuin angka pasti yang mau ditabung tiap bulan. Jangan cuma ngandelin sisa-sisa di akhir bulan. Ketiga, nah ini yang paling juara, pisahin rekening tabungan dari rekening harian, biar godaan buat jajan itu hilang. Keempat, bikin otomatis transfernya. Setup aja di aplikasi M-Banking kalian. Jadi tiap tanggal gajian, uangnya otomatis pindah ke rekening tabungan tanpa kalian harus repot atau kelupaan. Dan kelima, cukup review keuangan kalian sebulan sekali aja, biar nggak pusing dan stres sendiri. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif nih buat kalian pikirin. Apakah kita butuh disiplin baja kalau sistem kita sendiri yang udah bekerja secara otomatis buat kita? Jawabannya, keputusan keuangan yang cerdas itu sebenarnya nggak bergantung pada seberapa kuat kalian nahan-nahan diri setiap hari loh. Keuangan yang cerdas itu bergantung pada gimana kita ngebangun sistem yang simpel, misahin rekening, dan membiarkan sistem itu jalan otomatis. Kalau sistem ini udah jalan, kalian bener-bener nggak butuh effort atau niat ekstra tiap bulannya. Semua udah autopilot. Nah, di ulasan kita selanjutnya, kita bakal gali lebih dalam lagi nih soal investasi buat pemula dengan modal minim. Biar uang yang udah kalian kumpulin pakai sistem otomatis ini bisa kerja lebih keras lagi. Jadi pastiin kalian gak kelewatan ya, dan sampai jumpa di ulasan materi berikutnya.